Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah semi permanen di Subang ambruk diterjang hujan deras disertai angin kencang. Puluhan kios penjual kayu bekas di Jalan Pasir Koja, Kota Bandung hangus dilalap si jago merah. Sungai Citandui meluap dan menggenangi permukiman sawah dan jalan provinsi di Kabupaten Pangandaran. Ya, puluhan kios penjual kayu bekas di Jalan Pasir Koja, Kota Bandung hangus dilalap si jago merah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat warga panik. Kobaran api memecah keheningan malam. Selasa malam, api tiba-tiba muncul dan menghanguskan puluhan kios penjual kayu bekas di Jalan Pasir Koja, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan, Ciparai, Kota Bandung. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak semakin meluas. Pasalnya hampir semua bangunan terbuat dari kayu, sehingga api dengan mudah merembet ke bangunan lain. Angin kencang dan banyaknya kerumunan warga juga menyulitkan proses pemadaman api. Petugas mengerahkan 16 unit mobil damkar dengan total 70 petugas. Api berhasil dipadamkan setelah 5 jam. Diduga api berasal dari sebuah kios penjual nasi. Bakar apa itu? Jongkok. Berapa kios? Banyak. Ya, jualan apa itu? Kayu. Itu awal api dari atas atau dari bawah? Dari belakang, dari bawah. Itu jam berapa kejadian? Pada Isa. Bisa ya. Ini jongko-jongko untuk barang-barang bekas ya, kayu. Sampai ke sini mungkin masih dilakukan penanganan ya? Ya, sementara ada 15 jongko yang terbakar. Dan kita sudah kerahkan 15 unit pancak dan juga komando, termasuk pasukan sekitar 70 personil kita. 70 personil. Dugaan sementara dari korsleting listrik. Dugaan sementara dari korsleting. Tapi masih terus dilakukan ini Ya, oleh nanti pihak pasti akan kita investigasi untuk mengetahui secara pasti. Sebelumnya pada tanggal 28 Oktober lalu, kebakaran juga terjadi di lokasi yang sama dan menghanguskan 12 kios pedagang kayu. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, akibat diguyur hujan semalaman, tembok penahan tebing sepanjang 20 meter longsor dan menimpa sebuah rumah warga di Desa Purwasari, Kecamatan Garawangi, Kuningan. Tembok rumah jebol, sementara penghuni rumah terpaksa mengungsi. Kamarnya juga kena bang tuh. Jadi ada 2 ruangan yang kena bang. Ruangan tamu sama kamar. Seperti inilah kondisi salah satu rumah warga yang rusak akibat diterjang longsor di Desa Purwasari, Kecamatan Garangwangi, Kabupaten Kuningan. Dinding tembok rumah warga jebol diterjang material longsor tembok penahan tanah sepanjang 20 meter. Menurut pemilik rumah, sesaat sebelum kejadian dirinya sedang menonton televisi di ruang tamu. Namun mereka terkejut saat mendengar suara gemuruh kencang dan melihat tembok ruang tamu rumahnya roboh disertai dengan banyaknya tanah dan bebatuan. Para penghuni rumah seketika berhamburan menyelamatkan diri, khawatir terjadinya longsor susulan. Sebelum kejadian saya lihat TV di sini tiduran sampai jam 9. Udah gitu ngantuk kayaknya, pindah ke kamar. Jadi baru beberapa jam gitu kedengeran apa belum gitu sih sampai ngendel. Oh, sampai bergetar Bu. Oh. Suaranya kencang dong? Ya kencang. Kalau saya nggak pindah lihat TV nggak tahu Kena ya. gimana gitu ya. Untuk menghindari longsor susulan, sementara waktu penghuni rumah terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. TPT ya. TPT itu dengan ketinggian 3 meter, terus panjang hampir 20 meter. Kebetulan memang tanah di situ itu tanah yang sifatnya labil. Jadi ketika di musim penghujan itu memang banyak sering terjadi longsoran-longsoran, dan untuk saat ini, untuk tahun ini nih baru terjadi lagi, dan memang sangat mengkhawatirkan untuk kontur tanah di sini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Hingga Selasa sore, warga masih sibuk membereskan rumah dari material longsor. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Kemacetan panjang terjadi di jalur Pantura Subang akibat truk tersangkut kabel listrik Selasa sore. Petugas PLN terpaksa memotong kabel yang tersangkut truk meski sejumlah wilayah terdampak pemadaman. Truk tersangkut kabel listrik memicu kemacetan panjang di ruas Pantura Sukasari, Subang, Selasa sore. Antrean mengular panjang baik dari arah Jakarta menuju Cirebon maupun dari arah sebaliknya. Peristiwa terjadi karena kabel listrik dari gardu Marconi Pamanukan diduga terlalu kendur sehingga tersangkut kendaraan truk berukuran tinggi. Beruntung sopir truk langsung menghentikan laju kendaraan sehingga tidak sampai terjadi kebakaran atau ledakan. Petugas PLN memutuskan memotong kabel yang melintang agar lalu lintas kembali lancar. Standar mah udah di atas. Cuma mungkin ada mobil yang terlalu tinggi kena nyangkut, putus tali listriknya. Jadi sekarang diputus saja. Lalu lintas jalan. Yang padam berapa wilayah jadinya? Satu gardu SKSM ke Nyuplai ke Marconi aja. Itu aja. Berapa lama Pak? 2 jam. Hah? 2 jam kejebak macet. Bapak mau kemana? Dari arah Jakarta. Nama Bapak siapa? Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Hanya saja warga sekitar yang mendapatkan suplai dari gardu yang bermasalah mengalami pemadaman listrik. Jenal Arifin melaporkan dari Subang. Kita beralih ke informasi lain. Direktorat Siber Kepolisian Daerah Jawa Barat tetapkan LM dan seorang pria berinisial F sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran video asusila. Polisi mengatakan penahanan akan dilakukan setelah pemeriksaan tambahan dari saksi ahli selesai. Usai terlibat kasus dengan Ridwan Kamil, kini wanita berinisial LM harus berurusan kembali dengan hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Siber Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam kasus lain. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Siber Polda Jabar, LM bersama seorang pria berinisial F ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran video asusila. Pria berinisial F diduga menjadi orang yang merekam video asusila bersama dengan LM. Saat ini penyidik Direktorat Siber Polda Jabar masih terus melakukan penyidikan lebih lanjut terkait dugaan adanya video lain dan akan melakukan pemeriksaan saksi ahli. Hasil daripada gelar perkara lagi ya, yang ternyata dari hasil penyidikan dari Siber itu ada asistensi dari Mabes. Memang masih perlu ada satu aktif untuk saksi ahli lagi itu penguatkan. Ya. Dan ini tentu menjadi asistensi dari Cyber Polda Jabar untuk ditindaklanjuti. Ini bermasalah seperti ini. Tapi sudah lama naik untuk sidiknya. Nah kemudian untuk yang menjadi tersangka yang akan kita kueksisikan itu nanti ada 2, yaitu saudari LM ya, dan saudara V alias Tato. Kepolisian belum melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Sebelumnya LM dilaporkan oleh Asosiasi Advokat Indonesia atas dugaan video syur bersama seorang pria dengan barang bukti sebanyak 3 video asusila. LM sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik pada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.